Yang terhormat Ibu Kepala KPPN Bekasi, Ibu Hayu Saptaria. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat struktural dan juga pejabat fungsional KPPN Bekasi. Yang terhormat rekan-rekan dari KPPN Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu operator komitmen dan juga para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, kita dapat berkumpul kembali melalui media daring Zoom online dalam acara sosialisasi perubahan modul komitmen dan percepatan TTE tersertifikasi tahap 3 pada aplikasi Sakti. Sebelum acara dimulai, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu penayangan video anti korupsi, pembukaan, sambutan dari Kepala KPPN Bekasi. Sesi 1, penyampaian materi perubahan struktur Sakti modul komitmen. Lalu ada break penggantian peserta, penerapan TTE tersertifikasi tahap 3. Sesi 2, ini khusus untuk Satker dengan piloting TTE tahap 3, yaitu penyampaian materi TTE tersertifikasi pada aplikasi Sakti, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Agar diberikan kelancaran pada acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KPPN Bekasi kepada Ibu Hayu Saptaria, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuha. Untuk konfirmasi dulu, apakah suara saya jelas? Sudah Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para pejabat pengelola keuangan Satker Mitra KPPN Bekasi yang terdiri dari para kuasa pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmen, para PPSPM, bendahara maupun operator dari aplikasi pengelolaan keuangan. Yang saya hormati pula para pejabat struktural maupun pejabat fungsional beserta tim dari KPPN Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita kembali bertemu meskipun melalui media Zoom ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaan waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi perubahan modul komitmen dan percepatan tanda tangan elektronik tersertifikasi tahap 3 pada aplikasi Sakti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa tadi sudah diinformasikan ya oleh pembawa acara bahwa acara pada hari ini nanti akan dibagi ke dalam 2 sesi, yaitu yang pertama adalah untuk sosialisasi perubahan modul komitmen dan yang kedua adalah BIMTEK untuk percepatan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada aplikasi Sakti. Bapak dan Ibu ya, untuk modul atau aplikasi Sakti ini tentunya selalu mengikuti perkembangan. Jadi setiap saat ini akan selalu diupdate mengikuti dengan perkembangan dari berbagai peraturan yang dikeluarkan. Nah, untuk kali ini pada aplikasi Sakti ini telah dikembangkan di fitur modul komitmen. Jadi untuk modul komitmen ini nanti ada penambahan fungsi Sakti maupun di bendahara umum KPPN, yaitu adanya proses unduh ADK ya dari data supplier dan data kontrak beserta lampiran data pendukungnya yang dikirimkan oleh Satker. Kemudian
Yang kedua, untuk adanya penambahan fungsi melakukan penolakan data supplier dan data kontrak dan menambahkan dokumen lampiran sebagai dasar penolakan yang dilakukan oleh KPPN. Kemudian fungsi yang ketiga, adanya penambahan monitoring transaksi supplier dan kontrak pada KPPN. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, adanya penambahan fitur pada aplikasi Sakti dan Bun KPPN lainnya, yaitu berupa fitur pemberian sanksi bagi satker yang tidak melakukan rekonsiliasi bulanan atau penyampaian LPJ bendahara yang berakibat satker tidak bisa mengajukan SPM MS bendahara. Nah, oleh karena itu, nanti pada pagi hari ini nanti akan disampaikan mengenai perubahan-perubahan pada aplikasi Sakti ini kepada Bapak dan Ibu semua. Kemudian pada sesi kedua, Bapak dan Ibu nanti akan kembali dilaksanakan mengenai BIMTEK, percepatan tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang hari ini kita akan masuk pada tahap ketiga. Jadi pada tahap ketiga ini, satker yang mengikuti untuk sosialisasi ini masih ada 50 satker. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan pada saat evaluasi pelaksanaan anggaran kemarin, untuk tahap 3 untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi ini adalah untuk KL dengan satker-satker yang jumlahnya sangat banyak. Dan ini tahap ketiga ini juga paling banyak ya dibandingkan dengan tahap 1 dan 2. Harapan kami adalah pada pagi hari ini semua satker ini sudah mendapatkan TTE tersertifikasi dari BSSN, sehingga nanti akan dilaksanakan BIMTEK oleh petugas kami, oleh para narasumber kami, untuk memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu semua dalam rangka pembuatan SPM dengan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi. Jadi nanti makanya perlu kami pastikan kehadiran Bapak Ibu dari KPA, kemudian PPK, PPSPM, dan operator ya atau pengelola keuangan lainnya, mengingat untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi pada pembuatan SPM ini sangat penting. Kami berharap nanti Bapak dan Ibu yang sudah memiliki PIN untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi ya atau PIN DS, digital signature ini, jangan sampai PIN ini nanti dapat diketahui oleh pihak-pihak yang lain atau pegawai yang lainnya. Mohon agar ini dapat betul-betul dipegang karena nanti akan dapat berdampak ya pada pembuatan atau SPM yang tidak kita inginkan, yang nanti akan maju ke KPPN, pengajuan SPM ke KPPN. Nah, tentunya hal ini tidak kita harapkan akan terjadi. Nah, oleh karena itu penting kiranya kami mohon kehadiran Bapak, Ibu, para pengelola keuangan, pejabat pengelola keuangan semua dari Satker untuk hadir pada sesi kedua ini ya, untuk mendapatkan nanti pencerahan serta bagaimana bimbingan teknis ya, bagaimana nanti mengimplementasikan TTE tersertifikasi ini pada SPM yang akan Bapak Ibu ajukan ke KPPN. Dan ini semua nanti harus sudah dilaksanakan mulai 1 September 2023. Jadi untuk pengajuan SPM ke KPPN nanti selanjutnya sudah tidak ada lagi dengan tanda tangan manual. Nah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya yang mengakibatkan SPM tidak dapat tertandatangani secara dengan atau menggunakan digital signature ini, nanti Satker masih harus menyampaikan ya, wajib, bukan harus lagi ya, tapi wajib menyampaikan SPM dan dokumen pendukungnya, hard copy-nya ini ke KPPN maksimal tanggal 20 setiap bulannya. Dan hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua melalui surat kami nomor S730 tanggal 28 Juli yang lalu ya, 28 Juli 2023, perihal mekanisme pencairan dana atas beban APBN pada masa transisi piloting tanda tangan elektronik tersertifikasi dan pencabutan pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya surat ini, maka nanti Satker sudah tidak perlu lagi mengirimkan SPM hard copy ke KPPN, karena juga SPM sudah menggunakan tanda tangan
elektronik tersertifikasi. Kecuali tadi ya, kecuali memang ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa menyebabkan Satker melakukan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada SPM yang diajukan ke KPPN. Baik Bapak dan Ibu, dari sosialisasi yang kami sampaikan nanti pada hari ini, kami senantiasa mohon kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pula feedback kepada kami, berbagai kritik maupun masukan untuk perbaikan layanan yang kami berikan. Dan kami juga senantiasa mohon dukungan kepada Bapak dan Ibu semua untuk terus mendukung kami dalam menjaga zona integritas di KPPN Bekasi dengan tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun atas layanan yang kami berikan. Baik dan Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas sinergi dan kolaborasinya. Semoga tugas-tugas kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan silakan Bapak dan Ibu apabila nanti pada saat Bapak dan Ibu hendak mengajukan SPM ke KPPN dan mengalami kendala dalam penerapan dan sertifikasi ini, silakan untuk berkoordinasi dengan petugas-petugas kami di KPPN Bekasi. Insya Allah kami siap untuk memberikan layanan kepada Bapak dan Ibu semua. Demikian kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi, perubahan modul komitmen dan percepatan tanda tangan elektronik tersertifikasi tahap ketiga pada aplikasi Sakti pada hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hayu Saptaria atas sambutan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, silakan mohon untuk menyalakan kamera karena kita akan mengambil dokumentasi untuk sesi foto bersama. Silakan dibantu Mas Daru untuk aba-aba. Baik Bapak Ibu, di layar ya. Ada 2 layar. Coba hitungan ke 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daru. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu materi sesi pertama yaitu penyampaian materi perubahan struktur sakti modul komitmen yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional PTPN KPPN Bekasi sekaligus CSO kepada Mas Daru Muhtarom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, mohon maaf. Sesi yang pertama Mbak Wiwi dulu. Oke, siap. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Wiwik Septi. Kepada Ibu Wiwik Septi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini sudah banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih diberikan nafas sampai dengan detik ini. Masih diberikan sehat, umur, dan orang-orang yang mencintai kita sampai dengan detik ini. Dan atas kebaikan Tuhan tersebut selayaknya kita bersyukur. Semoga Tuhan menambahkan keberkahan, rezeki, kenikmatan, kemurahan ya, atas kebaikan Tuhan yang sudah kita syukuri tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin mengawali pagi ini dengan semangat kemerdekaan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan teman-teman operator komitmen, harusnya PPK juga hadir ya ini. Karena nanti ada salah satu ada menu di PPK, penambahan PPK sebenarnya kalau di komitmen ya. Jadi selain operator komitmen, ini PPK juga nanti ada penambahan menu untuk upload dokumen kontrak maupun dokumen komitmen. Ada beberapa perubahan di menu Sakti ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekarang belum dikunci, tapi nanti sebenarnya ini
mulai Agustus ya, ini sudah ada menunya. Dan Bapak Ibu mungkin saat ini walaupun masih belum mengupload dokumen untuk komitmen yaitu kontrak dan supplier masih bisa. Tapi nanti menu ini akan diberlakukan ya sehingga Bapak Ibu tidak akan bisa meng-OTP yang PPK sebelum melakukan tambahan menu ya, tambahan menu. Baik Bapak Ibu, untuk Sakti ya ada penerapan menu baru di komitmen ya yang mungkin ini akan diberlakukan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu mengirim secara terpisah ya antara ADK supplier ataupun ADK kontrak dengan dokumen pendukungnya ya. Dokumen pendukungnya biasanya dikirim melalui email spm.171@gmail.com ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu walaupun sudah mengirim ADK kontrak, kalau Bapak Ibu belum mengirimkan data pendukungnya seperti resume kontrak, arwas kontrak, maka teman-teman di FO tidak akan memproses data yang Bapak Ibu kirimkan ya, karena kan teman-teman di petugas FO nanti akan mengecek terlebih dahulu untuk kontrak yang Bapak Ibu daftarkan. Sehingga memang memerlukan dokumen tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sebelumnya ya merasa saya sudah kirim kontrak Bu, tapi belum diproses gitu. Nah, coba dicek lagi biasanya kita gitu ya. Sudah di email atau belum untuk lampirannya. Itu sebelumnya. Kemudian PPK nanti mereviewnya di luar Sakti gitu ya. Nanti mungkin melihat gitu atau PPK jarang melihat. Jadi PPK biasanya harusnya mereview dulu dokumennya yang akan diunggah. Benar nggak ini? Tarwasnya sudah benar apa enggak? Resume kontraknya sudah sesuai enggak? Atau misalnya tarwas kontraknya sudah sesuai enggak dengan isian SPK-nya? Kan itu tugas PPK sebelumnya. Ketika sebelum melakukan OTP, mereview dokumen. Nah, nanti untuk yang selanjutnya, maka PPK akan melakukan review dokumen melalui aplikasi Sakti. Jadi ini nanti, jadi PPK ikut nggak ya Bapak Ibu PPK ya? Enggak ya? Enggak ya Juha? Yang diundang operator Di komitmen aja ya? undangan kebetulan operator komitmen. Apa Oke. ini minta Jadi tolong nanti aja Bapak Ibu yang ada silakan di sini. Bapak Ibu operator komitmen untuk bisa memberitahukan kepada PPK-nya masing-masing terkait dengan menu baru ini. Ya, menu baru di aplikasi Sakti. Kemudian kalau sebelumnya di KPPN ya ada satu tools ya untuk sebelum memproses supplier maupun kontrak ini ada tools yang digunakan yaitu portal Sakti, maka nanti semuanya akan menggunakan Sakti. Kemudian yang lama mungkin tolakan-tolakan untuk supplier dan kontrak itu tidak bisa Bapak Ibu pantau ya. Makanya kalau Bapak Ibu ngirimin supplier ataupun kontrak ya, biasanya nanya ke kita ya kalau misalnya kok ini statusnya misalnya belum ada can-nya ya Bu ya. Ini kenapa Bu? Ditolak, ada yang kurang nggak? Biasanya kan Bapak Ibu bertanya ya ke kita gitu. Kenapa gitu. Nah, nanti setelah menggunakan menu ini, maka Bapak Ibu bisa melihat ya, memantau tolakan atas supplier ataupun kontrak yang Bapak Ibu kirimkan. Ditolaknya kenapa? Sama dengan tolakan SPM ya. Jadi kalau sebelumnya tidak ada, maka nanti teman-teman di FO akan memberikan informasi penolakannya. Biasanya kan kalau penolakan di SPAN ya Bapak Ibu ya, dari SPAN biasanya teman-teman dikasih apa namanya ya, kayak screenshotan lah gitu atau foto gitu. Ini suppliernya tertolak gitu karena nama pemilik rekening tidak sama misalnya seperti itu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa memulai melakukan pemantauan dari aplikasi Sakti ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ke Saktinya nanti Bapak Ibu. Jadi kalau di Sakti di operator komitmen
Kita nggak bicara tentang bagaimana menginput supplier ataupun kontrak lagi di sini ya, karena itu sudah Bapak Ibu sudah menjadi makanan sehari-harinya lah operator komitmen. Jadi di sini nanti kita akan melihat ya terkait dengan menu baru di operator komitmen ini. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan pengisian supplier baru ataupun kontrak baru gitu ya. Nanti untuk yang di operator komitmen nanti silakan Bapak Ibu masuk ke menu cetak. Kemudian kalau supplier dulu ya. Bapak Ibu silakan mencetak resume supplier. Ya, cetak resume supplier atau kalau misalnya kontrak ya silakan mencetak resume kontrak. Jadi setelah dari menu rekam RUH, Bapak Ibu silahkan cetak dulu resume supplier, kalau supplier atau resume kontrak ya. Nanti kemudian Bapak Ibu seperti biasa untuk cetakannya di menu monitoring, nanti Bapak Ibu bisa kalau dari menu cetak itu kan unduhannya biasanya misalnya ada cetak atau report resume supplier bla 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 gitu ya. Nanti Bapak Ibu perlu dicek lagi untuk upload dokumen pendukung yang kontrak maupun supplier itu tidak boleh ada spasinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dari file unduhan dari Sakti nanti ada spasi, silakan di-rename terlebih dahulu. Jangan sampai ada spasinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu cetak, diunduh, nanti Bapak Ibu di menu operator komitmen di Sakti, nanti di menu upload rekam, ada tambahan menu yaitu upload dokumen pendukung supplier ataupun upload dokumen pendukung kontrak. Ya, ini adalah tambahan menu baru yang ada di Sakti. Ya, jadi setelah cetak, rekam dulu, rekam, cetak, kemudian Bapak Ibu ke upload rekam. Di-upload, kemudian kalau mau upload supplier, Bapak Ibu pilih menu upload dokumen pendukung supplier. Nanti tinggal dipilih ya Bapak Ibu suppliernya yang mana. Dan di menu ini, di menu upload ini juga tidak hanya Bapak Ibu tidak hanya nanti mengupload dokumen resume supplier saja, tapi bisa mengupload dokumen-dokumen lain tentang supplier ya, terkait dengan supplier seperti surat permintaan perubahan data supplier, kemudian surat permintaan penonaktifan supplier, merger supplier, ini juga Bapak Ibu bisa upload ya di menu dokumen pendukung ini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih dulu jenis dokumen pendukungnya apa ya. Kalau supplier biasa ya Bapak Ibu baru akan mendaftarkan supplier, silahkan pilih cetakan resume supplier tadi ya. Kemudian Bapak Ibu upload cetakan resume supplier yang tadi sudah Bapak Ibu unduh ya. Nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada ya, kemudian nanti Bapak Ibu di sebelah kanan Bapak Ibu di menu upload ada beberapa menu yaitu lihat download. Nah, ini gunanya Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu atas dokumen PDF yang Bapak Ibu sudah upload tadi. Kalau masih mungkin ya, misalnya ternyata salah pilih dokumen, ya Bapak Ibu bisa lakukan hapus dulu atau inaktif gitu. Atau kalau memang sudah benar, berarti silakan dilanjutkan untuk proses gitu ya Bapak. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan upload, Bapak Ibu bisa melakukan review dokumen PDF
yang Bapak Ibu mau upload terlebih dahulu. Jadi silakan dipilih menu yang sebelah kanan, yaitu lihat download tadi. Ya, jadi Bapak Ibu silakan review terlebih dahulu sebelum melakukan proses selanjutnya, yaitu proses diproses ya Bapak Ibu. Itu untuk yang supplier. Jadi itu di menu tambahan supplier di operator. Kalau untuk kontrak sama saja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu pilih upload dokumen yang kontrak. Nah, di dalam dokumen kontrak itu nanti ada beberapa dokumen juga yang Bapak Ibu bisa upload selain resume kontrak tadi. Ya, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini satu tambahan menu di operator komitmen, yaitu upload dokumen. Jadi sebelum Bapak Ibu PPK melakukan OTP, maka silakan di-upload dokumennya di operator. Nanti kalau sudah di-upload sukses ya Bapak Ibu, nanti akan timbul notifikasi bahwa file berhasil di-upload. Itu di menu operator komitmen ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di PPK nanti yang akan masuk untuk di menu PPK ya Bapak Ibu. Ini kontrak sama aja. Di menu user PPK nanti Bapak Ibu seperti biasa akan masuk ke ADK supplier interkoneksi OTP kalau supplier, ataupun interkoneksi kontrak interkoneksi kalau Bapak Ibu akan meng-OTP kontrak. Nah, nanti sebelum Bapak Ibu melakukan OTP, di bawah kan ada data dukung ADK ya, data dukung. Silakan Bapak Ibu review PPK. Kalau dokumennya salah ya Bapak Ibu atau belum sesuai antara ADK yang mau di OTP dengan lampirannya, ya silakan dibatal terlebih dahulu. Jadi jangan disetujui ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan kembali lagi ke operator komitmen untuk diperbaiki. Gitu. Jadi nanti di menu PPK ini, PPK bisa melakukan review dokumen yang diupload oleh teman-teman di operator komitmen gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah sesuai, maka setelah klik proses Bapak Ibu, maka akan terbentuk file ADK kontrak, atau kalau supplier ya file ADK supplier ya. Jadi nanti muncul notifikasi file ADK kontrak sudah dibentuk. Kalau Bapak Ibu klik PPK klik OK, ini nanti akan seperti biasa muncul kotak dialog OTP tadi. Ini masih seperti biasa ya Bapak Ibu. Sampai di sini prosesnya seperti biasa. Nanti setelah OTP, masukin kode OTP, maka otomatis ini akan masuk ke Sakti Bunnya KPPN Bekasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu menu tambahan untuk operator komitmen di sini adalah menu upload dokumen pendukung. Baik upload dokumen pendukung supplier maupun upload dokumen pendukung kontrak. Kalau saat ini teman-teman di FO ya masih paralel ya, artinya yang Sakti Bunnya juga masih dicek, kemudian portal Sakti dari Bapak Ibu juga masih bisa masuk. Jadi nanti mungkin mulai hari ini Bapak Ibu sudah ketika mengirimkan supplier maupun kontrak ya, silakan Bapak Ibu upload dokumennya di Sakti. Jadi nggak usah ada email-email lagi ya Bapak Ibu. Nanti biar teman-teman di FO bisa langsung memproses dokumen, memproses supplier maupun kontrak yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, nanti Bapak Ibu untuk OTP supplier khususnya tipe 3 ya, kan biasanya kalau ada pegawai baru ya, 1, 2, 3 misalnya gitu. Nanti yang di OTP ya cukup pegawai barunya saja gitu. Jadi kalau misalnya ada 100,
tambahan 3, ya 3-nya itu aja yang Bapak Ibu lakukan OTP suppliernya. Ya, biasanya tuh ada juga kadang-kadang satker yang semuanya di OTP gitu ya, sehingga teman-teman di sini di FO jadi kan yang apa muncul itu ya misalnya 103 ya 103-nya gitu. Jadi Bapak Ibu biar efektif nanti silahkan dipilih pegawai barunya saja gitu ya. Mungkin kadang-kadang kelupaan nggak dipilih nanti ya semuanya terkirim, karena kalau semuanya terkirim yang 100 pegawai yang sudah terdaftar kan nanti otomatis ditolak ya, karena informasi supplier ini sudah ada sudah terdapat informasi supplier ini, karena artinya sudah terdaftar di SPAN. Yaitu Bapak Ibu ya menu baru yang ada di operator komitmen, dan Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya mungkin mulai hari ini. Jadi ada tambahan untuk mengupload dokumen. Ya, sebelumnya juga Bapak Ibu upload dokumen juga ya, tapi mengirimkannya ke email ya, karena Sakti belum diakomodir waktu itu untuk pengiriman dokumen pendukungnya. Nah, mulai hari ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengupload dokumen pendukung. Kalau supplier biasanya hanya Bapak Ibu hanya OTP saja, nggak apa-apa. Sekarang berarti silakan Bapak Ibu tadi cetak resume suppliernya, kemudian dikirim diupload dokumen resume suppliernya. Kan itu saja ya Bapak Ibu ya untuk tambahan menu di operator komitmen. Yaitu mungkin itu aja Mbak Yuha. Ya, baik Mbak Wiwi, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Untuk materi nanti akan kami share di link yang sama. Untuk sesi berikutnya yaitu langsung praktek ya Bapak Ibu, yang akan dibantu oleh Jafung PTPN kami sekaligus CSO. Kepada Mas Daru Muhtarom, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi tadi udah disampaikan ya Bapak Ibu. Hah? Suaranya berubah-berubah. Maksudnya berarti nggak usah pakai ini. Ini aja deh. Sabar. Cek, masuk lebih jelas. Oke, mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana perubahan Sakti di modul komitmen yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, yang mana ini berpengaruh juga terhadap kami yang ada di KPPN. Proses di KPPN itu nanti seperti apa, gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan perubahan-perubahannya, bagaimana PPK nanti mereview terlebih dahulu dokumen yang harus atau akan diupload oleh satuan kerja. Nah, berikut ini mungkin sedikit demo ya, sedikit demo yang bisa nanti Bapak Ibu praktekkan juga di dalam aplikasi Saktinya. Oke, udah bisa tayang ya? Tayang nggak ini? Oke, mohon izin. Jadi di menu komitmen ini nanti Bapak Ibu yang pertama nanti bisa dicari roof suppliernya. Kemudian nanti ini ya, yang pertama kita sudah bisa data-data supplier sudah tidak perlu saya praktikkan lagi. Hanya saja di sini yang berbeda adalah ketika Bapak Ibu sekalian itu melakukan
upload atau tayang data itu ada di menu upload atau import. Di sini ada upload, import, upload dokumen pendukung dan upload dokumen kontrak. Ya, jadi di sini bisa terlihat upload dokumen supplier. Nah, di sini bisa kita lihat di sini muncul. Kemudian kita pilih dulu. Kemudian nanti kita pilih filenya. Kita pilihlah ini, pilih dokumen PDF-nya nanti. Kemudian ini jenis dokumennya nanti juga kita pilih, yaitu tadi yang sudah dijelaskan apakah cetakan reso supplier atau perubahan data supplier ataupun lainnya. Lainnya ini bisa jadi Bapak Ibu misalkan upload rekening koran gitu ya kira-kira. Nah, kemudian nanti ini bisa dilakukan pengunggahan. Mohon maaf, saya coba file yang lain dulu. Nah, jadi prosesnya relatif sama seperti ketika Bapak Ibu sekalian kemarin membuat SPM, yaitu upload dokumen pendukung. Hanya saja di sini ini ada di menu upload dokumen pendukung untuk supplier dan juga kontrak. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa mereview terlebih dahulu sebelum apakah benar dokumen yang dikirimkan itu memang dokumen yang sesuai atau tidak. Nanti bisa direview kembali apakah salah upload apa enggak, nanti bisa dicek di menu lihat atau download. Dan dia harusnya akan terbentuk file yang sama gitu ya. Ya, pastikan dokumennya adalah nanti sesuai nih. Sesuai itu sesuai yang diminta atau yang dipersyaratkan dalam mendukung upload supplier ataupun kontrak. Nah, kira-kira seperti itu dan nanti PPK juga bisa melakukan penayangan di menu yang sama. Oke, ini saya. Kemudian untuk dokumen kontrak juga relatif sama, cuman di sini kebetulan karena contoh saya tidak ada menu kontrak karena tidak ada pembuatan kontrak. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan upload. Yang diupload di sini adalah karwas sih, Bapak Ibu, utamanya karwas. Dan juga ini nanti ketika ada adendum nanti juga bisa dilampirkan juga. Jadi prosesnya sekali lagi relatif sama dengan operator SPM ketika melakukan pengunggahan dokumen pendukung. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu, oh, prakteknya gimana? Bapak Ibu tidak sebagai atau bukan sebagai operator SPM nanti bisa sharing atau berbagi ilmu, cari tahu bagaimana operator SPM melakukan upload dokumen. Hanya saja di menu yang berbeda. Kalau upload SPM dilakukan di modul pembayaran. Kalau Bapak Ibu sekalian para operator komitmen nanti bisa ceknya di upload impor dokumen pendukung atau supplier. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dicek. Oke, Bapak Ibu sekalian, demonya cukup singkat saja karena ini juga tidak terlalu sulit yang bisa Bapak Ibu praktekkan nanti secara mandiri setelah kegiatan ini ya Bapak Ibu. Jadi setelah jam 12 nanti Bapak Ibu sekalian bagi satker yang mengirimkan ADK supplier ataupun ADK kontrak berarti tidak perlu lagi lewat email tapi harus diupload di menu komitmen ini ya. Jadi kita cut off, pokoknya nanti setelah sosialisasi ini selesai, maka Bapak Ibu sekalian harus menyampaikan via Sakti. Dan adapun Bapak Ibu yang masih menyampaikan via email ya,
Hmm. Nanti kami akan lebih jarang lagi untuk mengawasi itu karena kami akan lebih fokus pada aplikasi Sakti yang mana telah disediakan oleh sistem. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada Bu Ayu Hak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Daru dan juga Mbak Wiwi. Mungkin masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu yang mau bertanya terkait modul komitmen. Jadi kita komit setelah jam 12 siang hari ini sudah tidak ada yang via email ya Mas Daru. Gimana Mas Daru? Suaranya belum kedengar. Iya, pokoknya setelah sosialisasi ini selesai, berarti Bapak Ibu sekalian sudah waktunya untuk berkirim dokumen supplier dan kontrak melalui cara yang baru ya Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi email-email yang masuk ke spm.kpp171 untuk kontrak sudah tidak ada ya Mas Daru ya, Iya. untuk menghindari terlambatnya pemrosesan di KPPN. Ya, kemudian yang berikutnya untuk supplier ini kira-kira seperti ini. Kalau Bapak Ibu kemarin masih suka kirim ADK supplier, biasanya ada satuan kerja tertentu yang mengirimkan suppliernya, isi suppliernya sama persis, headernya sama, yang membedakan hanya jenis atau tipe suppliernya. Jadi bahkan dia identitasnya sama persis. Itu kemarin tidak bisa diproses ya Bapak Ibu. Jadi untuk supplier dengan NRS yang sama. Jadi ngirim tapi berbeda tipe, biasanya tipe 6 dan tipe 7. Ini supaya untuk sekarang ini tidak bisa dikirimkan secara bersamaan. Jadi silakan Bapak Ibu kirimkan satu dulu, nanti infokan, kemudian setelah status terproses, yang mana status supplier saat ini dengan adanya update ini itu lebih terpantau di sistem. Jadi karena kemarin sistemnya ada dua sistem, yaitu sistem Sakti dan kami menggunakan portal Sakti, maka ada beberapa case-case tertentu yang mana ketika ada kegagalan upload, Bapak Ibu sekalian merasa saya sudah upload tapi kok KPPN tidak memproses-proses ya. Kira-kira mungkin seperti itu yang dirasakan Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya hal ini bukannya tidak terproses, tapi lebih banyak kejadiannya kami memproses tapi gagal di sistem. Namun hal itu tidak bisa tersampaikan di aplikasinya Sakti Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu. Karena kami juga menggunakan sistemnya berbeda. Nah, untuk itu alhamdulillah sekarang sudah ada komodir ya, mudah-mudahan nantinya ke depannya aplikasi Sakti yang kami kelola di modul supplier ini itu sudah terinterkoneksi dengan Saktinya Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika ada proses pengerjaan ataupun ada proses rejection di sistem itu bisa langsung termonitoring langsung di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian juga mungkin lebih sering melihat di menu monitoring ADK supplier ya dan kontrak untuk memastikan kontrak itu reject atau supplier itu reject atau sukses, karena seringkali SPM-nya nanti tertolak karena ternyata suppliernya reject. Tapi dengan disclaimer, saya sudah kirim supplier kemarin gitu ya. Saya hari ini masukin SPM. Ternyata SPM-nya tertolak. Ternyata bukan masalah suppliernya sudah kirim apa belum, tapi suppliernya kemarin itu sebenarnya tertolak gitu. Tapi Bapak Ibu tidak melakukan pemantauan. Jadi di sini sekali lagi ketika Bapak Ibu melakukan pengiriman ADK dari PPK OTP ADK supplier dan kontrak, mohon saling mengingatkan untuk melakukan monitoring apakah suppliernya sukses, NRS-nya terbentuk, dan juga nomor register kontraknya itu juga muncul, nomor CAN-nya itu muncul di aplikasi. Berarti yang artinya Bapak Ibu sekalian kalau nomor CAN siap membuat BAST untuk dilakukan pembuatan SPP. Tapi kalau NRS berarti siap dilakukan pembuatan SPP atas penerima tersebut. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya.
Ya. Ada pertanyaan? Tadi Oh, Bapak iya. Ibu nanti juga nggak seperti kemarin ya. Jadi Bapak Ibu sebelum kalau mau ngirim ADK supplier beberapa gitu, berarti nunggu KPPN memproses terlebih dahulu supplier yang pertama Bapak Ibu kirimkan. Kalau itu belum diproses KPPN, Bapak Ibu nggak akan bisa ngirim supplier lagi gitu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman tadi mau kirim supplier nama yang sama misalnya di tipe supplier berbeda itu nggak akan bisa sekaligus gitu. Jadi nunggu yang tipe apa dulu diproses oleh KPPN, nanti baru Bapak Ibu di Sakti bisa meng-OTP yang tipe supplier selanjutnya seperti itu. Terus jangan lupa nanti filenya di file cetaknya tadi unduhannya diperiksa lagi, jangan sampai ada spasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang adendum nanti di eh, upload dokumen kontrak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat apa dipilih cus itu ya, nanti akan muncul beberapa dokumen-dokumen kontrak ya, set resume, karwas, kemudian ada surat permintaan perubahan kontrak. Jadi kalau adendum pun nanti juga Bapak Ibu bisa upload dokumennya, dokumen pendukungnya di menu upload rekam yang kontrak tadi. Itu ya, Mas siapa ini? Mas Wawan kali ya. Gitu ya. Jadi semua hal tentang kontrak ataupun supplier Bapak Ibu bisa upload dokumen pendukungnya di Sakti. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu ngirim-ngirim email gitu ya. Jadi kalau karena teman-teman KPPN kan berarti sekarang konsentrasinya sudah semuanya sudah di Saktibun KPPN. Jadi nggak akan lagi lihat-lihat ke email gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu merasa nggak diproses gara-gara apa namanya masih polanya masih yang lama gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini juga nggak hadir ya, mungkin nanti yang satu KL bisa diingetin lagi. Jadi nanti kita sama-sama ngecek ya Bapak Ibu ya, karena kalau pengennya di Saktibun itu ada warning gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau belum diproses itu muncul merah-merah gitu ya, twing-twing gitu. Oh, ada yang belum proses gitu. Tapi namanya mungkin sehari itu eh, banyak gitu ya. Ada SPM, ada kontrak, ada supplier yang Bapak Ibu kirimkan ya. SPM aja mungkin hari itu ada banyak gitu ya, kayak ratusan gitu, sehingga teman-teman di seksi PD di petugas front office itu kan ya nyetak apa proses SPM-nya Bapak Ibu menjadi SP2D ya, proses supplier ya, proses kontrak gitu, sehingga tadi sering-sering dilihat di monitoring ADK, baik ADK SPM, ADK kontrak maupun suppliernya. Jadi kalau ditolak biasanya penolakannya tuh sudah ada. Terus kemudian kalau ngirim SPM juga nanti Bapak Ibu mohon juga disaling recheck gitu ya, apakah SPM ini sudah terbit SP2D-nya di Ombudsman atau belum. Jadi misalnya hari ini ngirim SPM ya mungkin besok lah minimal maksimal ya Bapak Ibu bisa cek gitu. Kalau pagi ngirim ya sore apakah sudah muncul di Ombudsman atau besoknya. Sehingga potensi untuk SP2D, SPM yang tidak terproses atau beberapa hari baru Bapak Ibu, kok nggak ada di Ombudsman ya Bu? Nah itu mungkin bisa kita minimalisir gitu ya, karena ya itu tadi bahwa kita human gitu ya, ya kadang-kadang juga ada luputnya juga gitu ya, sama-sama misalnya kita saling ngecek gitu ya Bapak Ibu, ngecek karena Bapak Ibu kan sudah mengirimkan, nanti kita juga setiap hari itu pasti teman-teman di FO setiap selesai sore itu mereka akan ngecek gitu ya, mana-mana ADK Bapak Ibu yang masih ada di Sakti gitu yang belum terproses gitu nggih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita sama-sama bersinergi, bekerja sama gitu ya, sehingga mudah-mudahan tidak ada baik itu SPM atau supplier ataupun kontrak yang belum terproses beberapa hari gitu ya di KPPN gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, sudah nggak ada ya? Oke,
karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 juga, kami informasikan juga di link yang sama setelah kami upload kuesioner untuk sosialisasi, silakan Bapak Ibu para peserta sesi 1 untuk mengisi kuesioner yang telah kami sediakan. Dan untuk 50 satker yang masuk ke daftar piloting penerapan TTE tersertifikasi tahap 3, tolong diinformasikan setelah ini pukul 10.15 akan kami adakan sesi kedua untuk materi TTE tersertifikasi. Mohon untuk KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan juga admin untuk hadir karena nanti materinya ini sangat penting sekali karena mulai 1 September Bapak Ibu sudah tidak menggunakan lagi SPM dengan tanda tangan manual ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk misalnya KPA-nya nggak bisa hadir, nggak apa-apa, mungkin bisa diwakilkan dengan PPK dan PPSPM-nya. Itu penting karena nanti yang tanda tangan di SPP dan SPM nanti PPK dan PPSPM. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya nanti kalau misalnya saya absen dulu untuk sesi 2 ya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi untuk sesi 1, alhamdulillah terima kasih Mbak Wiwin, Mas Daru atas materi yang telah disampaikan. Untuk para operator komitmen kami ucapkan terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Mudah-mudahan memberikan informasi untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, para pengelola keuangan, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan juga admin Sakti, Satuan Kerja Piloting Penerapan TTE tersertifikasi tahap 3 pada Sakti. Hari ini Senin tanggal 14 Agustus 2023, kita berkumpul kembali dalam acara sosialisasi perubahan modul komitmen dan percepatan TTE tersertifikasi tahap 3 pada aplikasi Sakti. Ya, pada hari ini dapat kami informasikan bahwa kegiatan hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Sebelumnya kami telah membuka acara ini secara resmi di sesi pertama jam 9 pagi khusus para operator komitmen dan juga PPK. Nah, untuk sesi kedua pesertanya ini sudah berganti untuk para operator komitmen yang seluruh satker itu sudah ganti peserta, tadi sudah ada break. Nah, sesi kedua ini pesertanya adalah KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan juga admin Sakti untuk satker sertifikasi TTE tahap 3. Nah, perlu kami informasikan di sini untuk tahap 1 sudah pernah dari satker Kementerian Keuangan, lalu dari tahap 2 juga sudah ada beberapa satker yang sudah melakukan tanda tangan elektronik menggunakan aplikasi Sakti. Nah, ini untuk tahap 3, insya Allah nanti mulai 1 September 2023, kita sudah menerapkan tanda tangan elektrik. Jadi, sudah tidak ada lagi tanda tangan manual yang di-scan lalu di-upload ya. Jadi nanti kita ada perubahan sistem. Nah, di sini kita akan melakukan sosialisasi dan melihat kesiapan dari satker Bapak Ibu semua menuju tanggal 1 September nanti. Baik, langsung saja untuk materinya akan disampaikan oleh pejabat fungsional PT PNKP PN Bekasi sekaligus CSO kepada Mas Daru Muhtarom. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek suara saya masuk apa enggak? Terdengar bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para operator SPM, admin Sakti, Satker, kemudian para Bapak Ibu PPK dan PPSPM atau bahkan Kepala Satker atau KPA, yang mana tahu bisa bergabung pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian,
tadi di sesi pertama kami sudah menyampaikan terkait perubahan modul komitmen yang ada di aplikasi Sakti. Nah, yang kedua nanti di sesi kali ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi, khususnya nanti pada dokumen pembayaran SPM dan SPP yang Bapak Ibu terbitkan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian, para pejabat pengelola keuangan utamanya ya, yang khususnya yang sering melakukan otorisasi dokumen terkait SPP dan SPM. Maka dari itu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan menayangkan terkait paparan yang ada pada penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi ini. Jadi di sini tanda tangan elektronik ini berdasar hukum pada yang pertama PP nomor 71, kemudian ada Perpres tahun 95, kemudian di PMK 171 tentang pelaksanaan sistem sakti, dan juga PMK 210 yang mana telah digantikan ya sekarang dengan PMK nomor 62. Ya, di sini intinya adalah yang menyatakan pengesahan SPP oleh PPK dan SPM oleh PPSPM ini dilakukan secara elektronik. Jadi intinya adalah pengamanan secara elektronik ini sekarang ini sangat menjadi penting untuk transformasi digitalisasi keuangan negara kita. Nah, tujuannya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Jadi intinya ketika digitalisasi pengelolaan APBN ini berjalan, maka diharapkan ada impact-impact positif, yaitu salah satunya adalah akurasi dan transparansi serta akuntabilitas bagi pengelolaan APBN, yang mana pengelolaan APBN ini bisa lebih mobile, lebih akurat, lebih transparan. Dan juga yang berikutnya adalah penyederhanaan dan kemudahan di dalam pengelolaan keuangan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh atau impact-nya nanti adalah pengurangan pencetakan. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika nanti menerapkan tanda tangan elektronik, maka Bapak Ibu sekalian juga harus meningkatkan keamanan informasi pada transaksi keuangan. Nah, di sini kenapa informasi transaksi keuangan ini sangat sifatnya apa ya, secret gitu ya? Karena memang ya pengelola keuangan ya hanya apa namanya, pengelolaan keuangan itu ya memang otoritasnya ada di Bapak Ibu sekalian ini. Jadi tidak bisa sembarangan orang itu tahu, dan juga tidak bisa sembarang orang itu melakukan otorisasi. Jadi memang pejabat-pejabat yang ditunjuk yang pada kesempatan kali ini kami hadirkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti akan menerapkan tanda tangan elektronik ini, gitu ya. Yang berikutnya adalah tentu saja dengan adanya paperless, ya kita bisa meningkatkan green ya, green government, yaitu kira-kira nanti kita lebih berbasis ramah lingkungan. Ya. Nanti dampaknya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Nah, dampak dari penerapan tanda tangan elektronik ini yaitu yang pertama tentu saja mekanisme pengesahan dokumen yang sebelumnya dilakukan manual, yaitu Bapak Ibu sekalian membubuhkan tanda tangan, kemudian melakukan pemindaian. Nah, nanti dilakukan secara elektronik. Jadi tanda tangan dilakukan secara elektronik. Yang berikutnya, format dokumen akan berbentuk digital dan juga mekanisme pembayaran dan prosedur pengujian
lebih menggunakan sistem. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi melakukan pencetakan dan verifikasi secara manual. Jadi bisa dilihat di layarnya Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, bahwa laptop koneksi internet, buka Sakti, di situ sudah ada tagihan yang dikirimkan dari layer terbawah, misalkan operator SPM, operator SPP, kira-kira seperti itu. Nah, benefitnya antara lain, yang pertama nanti tentu saja ada kemudahan otorisasi SPP dan SPM, dan juga percepatan pengiriman SPM, di mana Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu lagi melakukan pemindaian, karena di sini nanti dokumen akan ditandatangani secara elektronik, dan juga keamanan transaksi pembayaran APBN tentunya lebih terjaga dengan adanya sistem TTE ini, karena istilahnya dokumen ini nanti tidak keluar kemana-mana gitu. Dan juga yang berikutnya adalah terkait dengan efisiensi belanja APBN, di mana Bapak-Ibu sekalian yang biasanya nanti mencetak puluhan kertas untuk menerbitkan satu SPM, nah nanti bisa dikurangi lagi ya. Karena apa? Salah satunya nanti adalah Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi mengirimkan hard copy SPM ke KPPN. Yang mana Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam forum ini, satker yang ada di dalam forum ini, itu sampai dengan hari ini, maka Bapak Ibu sekalian masih harus mengirimkan hard copy SPM-nya. Jadi artinya apa? Artinya nanti Bapak Ibu sekalian transaksi sampai dengan 30 Agustus, ini Bapak Ibu sekalian masih harus mengirimkan hard copy SPM-nya. Nah, nanti kapan Bapak Ibu sekalian bisa terbebas? Nanti transaksi Sabtu September, yang artinya nanti setelah transaksi Agustus selesai, Bapak Ibu sekalian bisa kirimkan hard copy ke KPPN, nah baru transaksi September nanti bisa bebas dari pengiriman hard copy SPM ke KPPN. Nah, di sini implementasi tahapan TTE, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam tahap 3. Sini ada 34 KL yang satkernya seluruh Indonesia. Di sini berjumlah hampir 14.000 satker dan 62.000 pejabat ini. Jadi tantangan kita kali ini adalah bagaimana pejabat perbendaharaan ini bisa memiliki tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Ya. Nah, bagaimana yang tersertifikasi? Nah, pada aplikasi Sakti yang tersertifikasi atau istilahnya tanda tangan elektronik tersertifikasi, sebenarnya banyak penyelenggaranya. Salah satunya BSSN, kemudian ada lagi BPPT, kemudian ada lagi Peruri, BRIN, ya. Namun demikian di dalam aplikasi Sakti yang menjadi benchmark istilahnya dari penerapan TTE ini adalah antara Sakti dan juga BSSN. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saat ini memang sudah memiliki tanda tangan elektronik, namun bukan dari BSSN, ya maka saat ini mau tidak mau Bapak Ibu sekalian nanti harus melakukan pembuatan tanda tangan elektronik lagi dengan istilahnya vendor ya. Dan penyelenggaranya itu BSSN. Istilahnya BSSN ini salah satu badan yang menyelenggarakan sertifikasi elektronik. Implementasinya seperti apa? Jadi nanti kita ini akan masuk kepada tahap ketiga. Jadi di sini ada piloting tahap 2 yang kemarin kita sudah mulai di 1 Juni. Nah, nanti di 1 September ini giliran Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini. Jadi kita mulai dengan 3 step. Yang pertama pendaftaran tanda tangan elektronik BSSN. Kemudian nanti implementasinya di tanggal 1 Juni. Dan juga nanti kita akan melakukan monitoring dan evaluasinya. Jadi tahapan-tahapan ini di 2 minggu ke depan kurang lebih ya, sekitar 2 minggu ke depan Bapak Ibu sekalian nanti akan berjuang
bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tahap 3 masih cukup rendah, tapi kiranya di sini nanti akan kita bandingkan adalah dengan satuan kerja di lingkup KPPN Bekasi. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian ya adalah yang pertama, implementasi tanda tangan elektronik meniadakan penggunaan tanda tangan manual dalam penerbitan SPP dan SPM. Jadi, kolom SPP dan SPM bukan tidak ada, tapi nanti akan tergantikan dengan kode QR yang muncul sebagai bukti bahwasannya dokumen telah ditandatangani secara elektronik. Kemudian yang berikutnya, memastikan kesiapan untuk transaksi APBN bagi para pemegang TTE, yaitu yang pertama mempercepat proses pendaftaran DS. Istilah DS nanti akan lebih sering Bapak Ibu dengar ini ya. DS itu adalah digital signature. Ya, itu bahasa kerennya dari tanda tangan elektronik ya, tersertifikasi ya, DS. Nanti di DS di digital signature. Bagi pejabat perbendaharaan. Yang kedua, memastikan bahwa status sertifikat elektronik telah aktif dan juga pendaftaran aktivasi hingga pencabutan mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, untuk tahap 3 ini mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian sudah dilakukan FGD antara pengelola TIK di KL dengan satuan kerja di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya di kami adalah Bapak Ibu nanti per 1 September bisa transaksi dengan kami, yaitu transaksi SPP dan SPM-nya. Nah, adapun persiapannya Bapak Ibu sekalian bukan ke KPPN ya. Bukan ke KPPN, namun melalui unit teknis pengelola TIK atau biasanya kalau di kementerian itu biasanya kita kenal dengan unit organisasi biasanya Pusdatin yang lebih familiar biasanya. Kalau Bapak kenal tahu istilah Pusdatin ya biasanya organisasi itu yang mengelola TIK di lingkup KL. Nah, kemudian transaksi dengan KPPN ini nanti mulai 1 September yang artinya ketika Bapak Ibu sekalian sudah memiliki tanda tangan elektronik, baru Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi membuat SPP SPM per 1 September dengan menggunakan TPE ini. Berarti artinya Bapak Ibu sekalian saat ini memang harus segera menyiapkan tanda tangan elektronik bagi para pejabat perbendaharaan yang mungkin nanti akan di-enforce atau dipercepat oleh KL-nya dengan bekerja sama dengan BSSN. Gitu ya. Nah, jadi nanti tahapan registrasi awalnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari Satker mengajukan kelengkapan dokumen, kemudian nanti diverifikasi unit TIK KL gitu ya. Kemudian nanti dikirimkan lagi kepada penyelenggara sertifikasi elektronik dalam hal ini BSSN gitu ya. Nah, nanti BSSN nanti akan membuatkan akun, istilahnya nanti akan ada akun tersendiri seperti akun portalnya gitu ya, dan Bapak Ibu bisa login, bisa mendaftar. Baru di situ Bapak Ibu sekalian membuat tanda tangan elektroniknya. Nah, tanda tangan elektroniknya nanti kalau sudah jadi, nanti akan muncul notifikasi yaitu di emailnya Bapak Ibu sekalian dan juga nanti bisa terinterkoneksi dengan aplikasi Sakti. Ya. Jadi di sini tambahannya adalah Bapak Ibu sekalian mungkin di aplikasi Sakti bisa mengecek gitu ya status apakah monitoring digital signature-nya itu sudah pada aktif atau belum bagi para pejabat perbendaharaannya. Nanti bisa kita cek ya. Adapun proses pembuatan SPP dan SPM, kenapa Bapak Ibu para PPK dan PPSPM kami undang? Karena di sini nanti Bapak Ibu sekalian akan membubuhkan tanda tangan elektronik
yaitu ketika melakukan persetujuan SPP dan SPM ya. Jadi biasanya Bapak operator yang selama ini melakukan pencetakan kemudian membawa cetakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti tahapan yang seharusnya atau tahapan yang nantinya akan diimplementasikan adalah ketika operator telah melakukan pencetakan, maka operator dalam hal ini bisa memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada PPK ataupun PPSPM untuk melakukan persetujuan ataupun mereview kembali secara digital. Jadi istilahnya Bapak sekalian tinggal lihat di aplikasi Saktinya, nanti langsung muncul SPP-nya, nanti bisa ditayang, kemudian nanti ditandatangani secara digital, yaitu disetujui. Jadi nanti kalau saya setujui, baru dilakukan OTP seperti biasa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu melihat ada istilah DS dan OTP gitu ya. Istilah DS nanti Bapak Ibu sekalian itu DS itu ada lagi namanya pasprase. Jadi ketika menginputkan DS TTE itu Bapak Ibu sekalian inputannya adalah berupa kode yang dibentuk di dalam aplikasi portal BSRE ini. Jadi ketika melakukan penerbitan TTE ini. Ya, jadi ketika di sini ini Bapak Ibu sekalian ini membuat pasprase, istilahnya pasprase. Pasprase. Nah, jadi pasprase ini Bapak Ibu sekalian inputkan terus-menerus dia itu berarti istilahnya kode ini akan selalu sama. Istilahnya seperti halnya PIN pada ATM Bapak Ibu sekalian. Jadi awareness terkait keamanan informasi sekali lagi saya tekankan di sini tanggung jawab ketika Bapak Ibu sekalian menginputkan digital signature ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan sampai nanti tanda kode DS ini diberikan kepada orang-orang yang tidak seharusnya melakukan otorisasi dokumen tersebut. Jadi kode DS-nya dikasihkan begitu saja. Karena apa? Karena implementasi digital signature ini nantinya bukan hanya di dalam SPM dan SPP saja, bahkan nanti dokumen ataupun dokumen persyaratannya Bapak Ibu sekalian itu bisa diterbitkan dengan otorisasi dengan menggunakan DS ini tadi. Seperti halnya undangan ataupun surat dinas yang diterbitkan oleh KPPN Bekasi selama ini sudah menggunakan digital signature. Jadi ketika Bapak Ibu scan menggunakan perangkat Bapak Ibu sekalian itu bisa dicek apakah nota dinas itu asli atau tidak. Dan nanti ketika PPK dan PPSPM relatif sama prosesnya. Nah, apakah DS yang diterbitkan yang dibuat PPK dan PPSPM harus sama? Ya tidak. Karena ini masing-masing per user sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Oke, ini generate dari aplikasi Saktinya. Jadi nanti muncul generate PDF dan QR-nya. Dan juga nanti kira-kira cetakan SPM setelah mengimplementasi TTE, nanti menunya sedikit berubah, di mana Bapak Ibu sekalian bisa melihat daftar dokumen dan juga apa-apa saja yang dikirimkan ke KPPN. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ada menu di sini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di kanan bawah ada tombol verifikasi DS. Jadi istilahnya ini untuk memverifikasi apakah DS yang diinputkan itu benar atau tidak, sesuai atau tidak, ataupun diinput oleh orang yang berhak atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu.
Nah, endingnya apa? Endingnya nanti bentuk SPM tidak ada yang berubah, hanya saja tadi yang saya katakan muncul QR di dalam kolom penandatangan di sini. Ini akan muncul QR-nya. Adapun di sini ini tidak ada perubahan di sini. Ini masih aman-aman saja. Oke, di sini nanti juga ketika Bapak Ibu sekalian melakukan info penandatangan, jadi istilahnya di sini akan muncul siapa-siapa saja yang menandatangani dokumen tersebut. Semisal daftar gaji gitu ya. Daftar gaji kan ditandatangani oleh beberapa orang nih ya. Nah, nanti semuanya harus tanda tangan. Nah, nanti ketika diverifikasi ini harus muncul nih penanda tangan satu siapa, penanda tangan dua siapa, penanda tangan tiga siapa. Dan itu namanya harus sesuai dengan yang ada di kolom penanda tangan tersebut. Jadi jangan sampai nanti ada dokumen yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak. Kira-kira seperti itu. Oke, oh, ini masih muncul. Oke, mungkin itu dari saya Bapak Ibu ya. Nanti sedikit akan ada apa namanya demo sedikit terkait apa-apa saja yang Bapak Ibu harus siapkan ya untuk implementasi digital signature ini. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada KPPN Bekasi gitu ya. Jadi memang di sini keharusan kami ya untuk tidak menerima sesuatu dalam bentuk. Nah, di sini monitoring pendaftaran tanda tangan elektronik ini sampai dengan 14 Agustus. Ini kami tidak menyebutkan satkernya, tapi kami menyebutkan kementerian lembaganya. Jadi beberapa hari yang lalu kami juga sudah menerbitkan surat dengan kalau tidak salah S762 ya. S762 itu yang berisi tentang percepatan pendaftaran tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwasanya beberapa step-step yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Di sini bisa kita lihat masih ada banyak sekali atau belum sampai 70% dari persentase yang isu. Jadi nanti ketika di Monsakti itu Bapak Ibu juga bisa melihat ya nanti kita praktekkan di Monsakti. Ini bisa bukan praktek membuat TTE-nya bukan, tapi melihat monitoring seberapa banyak pejabat di tempat Bapak Ibu sekalian yang sudah terbit ataupun yang belum terbit gitu ya. Jadi di sini masih banyak, masih ada yang sampai dengan sekarang masih 0%. Nah, ada pun yang harus disiapkan nanti Bapak Ibu sekalian yaitu email aktif. Nah, email aktif ini kalau bisa ya selain email Sakti ya, misalkan email kedinasan, misalkan Bapak Ibu punya email kedinasan, ya silakan nanti digunakan. Email kedinasan tersebut nanti berguna untuk pendaftaran di portal BSSN-nya. Kemudian ada lagi aplikasi autentikator. Jadi siapkan aplikasi autentikator dari perangkat handphone Bapak Ibu sekalian. Ini bisa Google Authenticator atau Microsoft Authenticator ataupun aplikasi autentikator yang lain ini tidak ada masalah karena setiap kali kita akan login ke dalam portal BSRE maka kita harus akan diminta kode autentikatornya. Kemudian nanti jangan lupa siapkan KTP-nya karena di sini nanti akan kita Bapak Ibu sekalian harus melakukan pengunggahan beberapa dokumen yang salah satunya adalah KTP dan juga surat rekomendasi yang ini biasanya diterbitkan dari KL masing-masing. Dan juga nanti setelah bisa masuk ke portal BSRI, maka Bapak Ibu sekalian harus membuat prase atau PIN atau tanda tangan elektroniknya. Jadi bukan hanya sampai login ke dalam portal BSRE, ini nanti Bapak Ibu sekalian
harus login untuk membuat pasprase itu sendiri. Nah, pasprase itu sendiri, tanda tangan elektronik itu sendiri, nanti akan menjadi tanda tangan elektronik yang ada di Sakti. Karena di dalam aplikasi Sakti ketika membubuhkan tanda tangan elektronik, maka langsung memverifikasi ke server BSSN. Apakah yang diinputkan Bapak Ibu sekalian di kode tersebut sama atau tidak dengan yang didaftarkan di server BSSN. Jadi pendaftaran ini nanti akan menjadi base atau key ketika Bapak Ibu sekalian melakukan verifikasi atau otorisasi dokumen. Dan juga satu lagi, biasanya kemarin itu Bapak sekalian juga diminta untuk menyiapkan spesimen tanda tangan ya. Sekarang juga menyiapkan spesimen tanda tangan, nantinya bukan digunakan untuk kami, tapi ini kalau nggak salah nanti digunakan sebagai syarat ketika Bapak Ibu sekalian login ke dalam portal BSRE. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira paparan saya seperti itu. Nah, mungkin setelah ini saya coba buka Monsakti untuk melihat bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat progres yang ada di dalam aplikasi Sakti ataupun bagaimana progres pejabat kendaraan dalam memiliki TTI itu, apakah statusnya sekarang seperti apa, ya. Jadi bisa dilihat di sini. Tayang, tayang. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Monsakti Monitoring Sertifikat DS, DS BSSN. Nah, jadi di sini terlihat beberapa satker yang issued-nya masih kurang dari 100 ya. Jadi nanti kok saya masih 0% ya. Ini saya tidak akan buka kode satkernya nih kan tempat Bapak Ibu sekalian, mungkin yang muncul langsung langsung ini ya, langsung satkernya Bapak Ibu ya. Tapi dari kami bisa melakukan monitoring kira-kira seperti ini yang belum 100%. Jadi nanti silahkan di enforce ataupun silahkan dihubungi pengelola TIK-nya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 status ya. Jadi jumlah di sini ada issue, expired, not register atau unprocessed. Nah, hasil akhir yang kita harapkan nanti semuanya ada di posisi issue ini. Jadi jumlah PPK-nya berapa, PPK, KPA, PPSPM, bendahara, ini nanti ada di posisi issue semua. Nah, ada punya expired ya, jadi ada beberapa yang sudah expired, silahkan dilakukan revoke atau pencabutan tanda tangan elektroniknya, kemudian didaftarkan ulang sehingga nanti dia berada di posisi issue lagi. Jadi expired ini dulunya sudah pernah punya, kemudian masa aktifnya sudah hangus gitu ya. Jadi misalkan punya di tahun 2022 dan sekarang sudah expired, sudah kadaluarsa, maka di situ harus dilakukan pencabutan dan dilakukan pendaftaran ulang supaya menjadi isu. Jadi nanti untuk pejabat-pejabat ini yang masih statusnya masih belum isu, nah ini bisa dilakukan proses tersebut yang expired. Nah, yang masih menjadi PR ataupun Bapak Ibu sekalian harus lakukan percepatan. Ini adalah yang status
not register. Jadi masih banyak status yang not register. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus melakukan percepatan pendaftaran TTE tersebut melalui KL-nya. Silakan nanti dihubungi KL-nya masing-masing untuk dilakukan pendaftaran tanda tangan elektronik tersertifikasi itu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa memantau proses ini di Monsakti. Nah, bagaimana ketika di Sakti? Nah, di Sakti Bapak Ibu sekalian, sebentar ya, kalau Saktinya. Nah, adapun Bapak Ibu ketika kita mengecek ini, kalau kemarin tuh muncul ya biasanya yang ada tombol hijau, warna hijau itu ya, warna hijau sudah terverifikasi. Nah, saya kurang tahu munculnya sekarang di mana. Apa tempat saya nggak muncul, di tempat Bapak Ibu mesti muncul. Coba, tapi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengecekan di sini ya. Jadi silahkan menggunakan user admin Sakti. Jadi admin Sakti maka kami undang. Nanti admin Sakti bisa melakukan pengecekan di sini di menu admin, kemudian pengelolaan dan pengelolaan pengguna. Gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa kita klik misalnya nih ya. Kita klik namanya, kemudian nanti akan muncul status DS BSSN. Ini bisa kita klik. Ketika kita klik cek, maka dia akan muncul statusnya terdaftar atau tidak. Nah, di sini nama tersebut berarti statusnya masih belum terdaftar. Ada lagi kita ambil contoh gitu ya. Nah, sebagaimana ini contohnya di sini kita cek lagi. Nah, statusnya isu. Nah, ini ya Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Jadi statusnya memastikan status DS-nya sudah hijau ketika kita klik cek gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kira-kira nanti akan seperti ini. Saya sudah mengaktifkan DS dan sudah ada buktinya gitu ya di portal BSRE. Namun demikian di Sakti masih merah, masih not register. Nah, sering kali terjadi seperti itu. Hal ini bisa jadi karena ada identitas yang tidak sama di antara aplikasi Sakti dan portal BSRE. Jadi ketika mendaftarkan user Sakti dan juga user BSRE ini tidak sama. Jadi ada informasi-informasi yang tidak sesuai ataupun tidak sinkron, semisal KTP, NIK atau NIP. Nah, itu di situ tidak muncul karena di dalam aplikasi Sakti ini sifatnya apa ya, ngambil data, jadi NIP ini nanti dicari di server BSSN untuk melakukan monitoring itu, apakah dia sudah ada atau belum. Jadi kira-kira cara kerja seperti itu, sehingga ketika Bapak Ibu sekalian cari kok nggak ketemu, tapi padahal di BSR-nya ada, nah bisa dicek kembali apakah ada identitas yang tidak sama ketika mendaftarkan itu atau tidak. Nah, satu lagi mungkin yang bisa saya demokan nanti Bapak Ibu sekalian, akan ada akun seperti ini ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekalian juga akan membuat seperti ini. Jadi username nanti akan mendapat akun dari BSSN ya ini. Kemudian ini masuk OTP. OTP ini kita dapatkan dari aplikasi autentikator. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus memiliki aplikasi autentikator yang nanti akan di pairing atau disambungkan di aplikasi BSSN dengan perangkat autentikator tadi. Sehingga nanti ketika kita login, maka kita akan diminta untuk menginputkan kodenya dari autentikator itu.
Nah, nanti tayangannya kira-kira seperti ini. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya nanti bisa kita lihat di menu sertifikat saya, daftar sertifikat elektronik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada sertifikat elektronik yang saya miliki. Ini valid sampai dengan 10 Juli 2024. Jadi dulu sudah pernah ada, nah ini tadi ya, yang statusnya expired. Biasanya nanti bisa dilihat di sini statusnya expired atau issue. Jadi yang kita lihat nanti adalah status yang paling atas. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mungkin selanjutnya nanti kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab mengenai implementasi TTE tahap 3 ya. Adapun nanti untuk bagaimana nanti membuat SPM-nya, nanti kita akan adakan sesi khusus nanti di lain waktu, yaitu ketika Bapak Ibu sekalian memang sudah memiliki tanda tangan elektronik itu sendiri. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nanti saja kita lebih banyak berdiskusi. Saya kembalikan acara kepada Mbak Yuha selaku pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daru atas paparan yang telah disampaikan. Ya, seperti yang sudah diinformasikan oleh Mas Daru tadi bahwa untuk sesi kali ini adalah sesi percepatan TTE tersertifikasi. Jadi telah kita lihat tadi ya, masih ada beberapa kementerian yang statusnya belum issued ya. Baik, kita tunggu. Jadi nanti menjelang tanggal 1 September ya. Mulai 1 September kita sudah menggunakan TTE tersertifikasi. Jadi dipastikan Bapak Ibu seluruh tanda tangan pejabatnya sudah issued. Ya, saya bentar ya tadi. Ada ya tadi datanya aku lupa. Ya, mungkin nanti dari Kemenak ya tadi presentasinya juga masih rendah ya. Minta tolong Bapak Ibu para pembina di Kemenak Kota dan Kabupaten ya. Tadi saya lihat Pak Abdul Zakur mungkin bisa disampaikan juga Bu Nur, Pak Sarif ke rekan-rekan di Kemenak maupun di sekolah-sekolah untuk yang TTE-nya belum issued agar segera di-issued. Lalu kita buka sesi tanya jawab. Ini bagi yang ingin bertanya di kolom komentar, silahkan. Bagi ada yang mau raise hand untuk berbicara langsung juga kita kasih kesempatan. Mungkin dari yang sudah ada di kolom komentar dulu ya Mas Daru, Mbak Wiwi. Izin bertanya, saya PPK BUTT MKP, belum ada TTE, bagaimana stepnya Mas Daru? Silakan Mas Daru. Oke, baik. Saya jawab Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan pertama dan ketiga ini ya. Untuk pertanyaan kedua, BIMTEK implementasi TTE-nya belum hari ini, belum. Nanti sabar dulu. Nanti kalau saya BIMTEK sekarang, tapi Bapak Ibu kamu punya TTE, sama aja nanti hasilnya. Ngulang lagi. Jadi yang saya jawab yang pertama-tama adalah bagaimana nanti step membuat TTE. Jadi tahapan kali ini adalah kami mendorong Bapak Ibu sekalian segera berkomunikasi dengan Pusdatin ya. Berkomunikasi dengan Pusdatin supaya Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh TTE dengan waktu secepat mungkin gitu ya. Sehingga 1 September nanti sudah punya TTE semua. Nah, bagaimana implementasinya nanti? Insya Allah kami akan mengadakan kegiatan pendampingan pembuatan SPM. Jadi nanti silahkan nanti ini baru
plan kami. Nanti kami akan mengadakan pendampingan lanjutan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan SPP ataupun dokumen tagihannya gitu ya, dokumen tagihan supaya kita buatkan SPP dan SPM bersama-sama. Jadi nanti para PPK PPSPM dimohon kehadiran atau kesediaannya ya, khususnya yang sudah memiliki TTE nantinya untuk pendampingan tersebut. Jadi tahapan yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian membuat TTE-nya di BSSN. Jadi tahapnya ini saya slide di bagian yang ini ya. Oh, udah N ya. Maaf. Nah, di sini sekali lagi mungkin saya jelaskan Bapak Ibu sekalian silakan berkoordinasi dengan pihak TIK di KL. Kalau di kami namanya Pusintek, kalau di Kementerian Keuangan ya. Kalau di Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang namanya Pusdatin ataupun unit TIK di lingkup KL-nya masing-masing ini pasti ada. Ya, apa saja istilahnya dari mereka pasti sudah memberikan requirement atau persyaratan. Apa-apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan, namun berdasarkan pengalaman kami. Jadi di sini yang ini adalah pengalaman kami Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman kami ketika Bapak Ibu membuat TTE, maka yang pertama harus disiapkan email aktif, kemudian nanti salah satunya aplikasi autentikator, ya ini nanti di pairing atau dipasangkan dengan akun portal BSRE-nya. Jadi nanti Bapak Ibu email aktif, nanti didaftarkan email aktifnya, kemudian nanti mungkin diminta KTP-nya, kemudian dan juga ada surat rekomendasi. Nah, di situ nanti Bapak Ibu sekalian akan dibuatkan akun portal BSRE yang nanti masuk ke email. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengakses akun tersebut seperti halnya yang tadi saya tayangkan di layar tadi ya, seperti itu contohnya. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu sekalian nanti mungkin harus mengupload beberapa dokumen sebagai persyaratan awal gitu ya. Atau mungkin bisa diupload, sudah diuploadkan dari Pusdatin ya, karena perkembangan implementasi TTE yang dulu dan sekarang mungkin berbeda ya Bapak Ibu ya, karena kalau kami sudah ini kalau di kami di Kementerian Keuangan ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun ya. Nah nanti dokumen-dokumen ataupun yang dipersyaratkan ini nanti diupload, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian tahapan berikutnya adalah membuat pasprase. Pasprase ini boleh kita katakan istilahnya apa ya, tanda tangan elektronik itu sendiri. Jadi kode tanda tangannya ya, kode tanda tangan dari tanda tangan kita. Jadi tanda tangan kita disistemkan atau dienkripsikan itu menjadi dibentukkan sebagai pasprase itu. PIN, misalnya. Ada yang bilang PIN, ada yang bilang DS, ada yang bilang TTE-nya gitu ya. Nanti dibuatkan seperti itu. Nah, pasprase ini nanti akan masuk ke tersimpan di dalam servernya BSSN sampai dengan Bapak Ibu sekalian expired ataupun mengubah. Jadi kode TTE ini tidak akan pernah berubah kecuali Bapak Ibu sendiri yang mengubah. Jadi jangan sampai lupa karena istilahnya ini sama dengan kayak kita menggunakan PIN ATM kita. Ya. Nah, di situ nanti sistem Sakti ketika melakukan otorisasi dokumen, ketika Bapak Ibu menyetujui SPP atau SPM, ini akan meminta menginputkan pasprase tersebut. Nah, ketika menginputkan pasprase tersebut, ini nanti akan langsung nembak ke server BSSN. Apakah kode pasprase yang Bapak input di aplikasi Sakti sama atau tidak dengan yang Bapak Ibu daftarkan ketika membuat pasprase pertama kali di portal BSRE ini. Tuh. Jadi kalau nggak sama berarti SPM-nya bisa lanjut.
Kalau tidak, berarti nanti tidak bisa lanjut. Kira-kira seperti itu tahapannya. Jadi sekali lagi yang bisa saya tekankan, Bapak Ibu sekalian silakan berkoordinasi dengan KL bagaimana supaya para pejabat perbendaharaan bisa mendapatkan TTE. Syukur-syukur di sini pejabat perbendaharaan sebenarnya yang kita wajibkan adalah PPK, PPSPM, bendahara, dan juga KPA. Ada satu lagi Bapak Ibu, PPABP. Cuman PPABP tidak kami sebut karena tidak semua transaksi ini lewat PPABP. Hanya belanja pegawai. Tapi di sini sebenarnya sangat dibutuhkan juga. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ada PPABP-nya yang nggak sama dengan operator, maka bisa dibuatkan atau bisa diusulkan ya mudah-mudahan disetujui dari KL untuk pembuatan TTE-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi gini Mas Daru ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa tahap awal pendaftaran TTE ini harus dilakukan oleh kementerian masing-masing, betul ya Mas Daru ya? Bisa dikomunikasikan dengan kementerian masing-masing. Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya KPPN ngadain BIMTEK dong, nanti ya Bapak Ibu, nanti kalau status TTE Bapak Ibu sudah issued, baru dari pihak KPPN mengajarkan BIMTEK bagaimana TTE di Sakti. Tapi untuk tahap awal, untuk menerima TTE tersertifikasi untuk KPA, PPK, PPSPM, bendahara, itu harus dilakukan dengan Kementerian KL masing-masing di pusat ya ibaratnya apa ya? Tadi Pusdatin ya, pusat data dan informasinya masing-masing. Jadi bisa dikomunikasikan ya Bapak Ibu. Mungkin bisa ditanyakan ke rekan-rekannya yang sudah punya TTE. Stepnya seperti apa? Karena setiap kementerian lembaga itu stepnya beda-beda. Ya, seperti yang tadi slide yang sudah ditayangkan oleh Mas Daru, contoh dari Kementerian Agama ya. Ini dari 105 orang yang issued, yang belum issued 77-nya belum issued. Yang sudah issued itu baru 26%. Artinya dari Kementerian Agama ini di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, sudah 26% orang yang sudah memiliki TTE. Jadi bisa dikomunikasikan siapa-siapa saja yang sudah punya, bagaimana prosesnya itu bisa ditanyakan ya. Dan juga kita lihat dari monitoring dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu apa ya? PNPA ya Mas Baru ya. Iya. Dari PNPA, dari 32 orang yang sudah punya TTE, masih kurang 8 orang lagi yang belum TTE. Ya, jadi bisa ditanyakan, mungkin teman-teman punya teman di PN, punya teman di PA, kamu udah punya ya, caranya gimana? Bisa cara normal seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin teman-teman di PN, di PA bisa saling berkomunikasi, ini gimana cara dapatnya ya, karena setiap kementerian tuh caranya beda-beda. Dari Kementerian Pertahanan, ini berarti kejaksaan ya, Mas Dewi? TNI, TNI. TNI ya. TNI ini masih 0. Yang isu masih 0 dari 8 orang. Jadi mungkin bisa ditanyakan dengan rekan-rekan di Jakarta, dari KPPN lain yang sudah, ini cara dapetnya seperti apa. Dari Kementerian Hukum HAM, dari 16 orang yang sudah issued, masih kurang 5 orang lagi yang belum issued. Jadi kita nggak tahu nih, imigrasi Bapak apa lapas. Kita juga nggak tahu, jadi bisa dikomunikasikan ya Bapak Ibu ya. Lalu dari Kementerian Pertanian kita punya 2 satker, BPMSP dan juga BU TTMKP yang sudah issued 10, yang belum issued 5. Jadi 50% belum issued. Ya, mungkin bisa ditanyakan dari rekan-rekan BPMSP, BU TTMKP, saling bertukar informasi, cara mendapatkan TTE-nya seperti apa. Lalu dari Kementerian Ketenagakerjaan itu kita punya BPVP dan BBKK ya, perluasan kesempatan kerja. Itu dari 9 orang yang sudah issued, masih kurang 4 lagi. Ada 55% yang sudah issued. Lalu dari Kementerian Kesehatan itu
ada 4 orang yang sudah issued, masih kurang 1. Jadi 75% sudah issued. Mohon dibantu ya Bapak Ibu, itu kita nggak bisa tahu sampai APP, KPP, SPM atau bendahara yang belum. Jadi kita di sini ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kementerian yang akan TTE tahap 3. Ini jumlah yang issued-nya masih ada 108 orang. Kita mendorong Satker agar sebelum 1 September Bapak Ibu sudah issue statusnya. Silakan dikomunikasikan dengan rekan-rekannya yang sudah punya TTE di kementerian yang sama, ya. Mungkin bisa bertukar informasi cara mendapatkan bagaimana. Nanti kalau sudah ada, KPPN akan melakukan pendampingan saat mau TTE sakti. Ya, jadi gitu ya prosesnya Bapak Ibu. Baik. Untuk pertanyaan dilanjutkan ya Mas Daru ya. Iya, iya. Untuk BIMTEK belum udah ya. Secara offline, waduh offline ya. Ya, itu tadi ya offline nanti ya kalau sudah dapat TTE ya. Oke, gitu Mas Bapak Ibu sekalian ya. Ya namanya kalau ini ada yang bertanya namanya Pusdatin, mungkin pusat informasinya beda-beda ya nama istilahnya ya. Kalau Iya, Kementerian istilahnya. Keuangan kita namanya Pusintek ya, Iya, intinya di sini adalah unit beda-beda. TIK di Intinya KL-nya Bapak unit Ibu. TIK di KL. Kalau di kami namanya Pusintek Bapak Ibu, beda lagi istilahnya, bukan Pusdatin, Bapak Ibu. Pusintek gitu ya. Ini Mbak Bahwa Vita intinya nanya nih, untuk SPM uang makan lembur kontrak, pendaftaran kontrak apa juga sudah TTE? Nanti kalau silakan Mas Daru. oke, jadi intinya SPP dan SPM. Bagaimana lampirannya? Nah, lampirannya bisa kita upload juga yang tanpa tanda tangan, kemudian nanti kita tambahkan penanda tanganannya. Jadi bukan hanya SPM intinya, tapi lampiran-lampirannya itu juga bisa gitu. Jadi kita benar-benar nggak usah scanning atau pemindaian dokumen lagi. Jadi misalnya karena kita uang makan itu pakainya aplikasi web ya, jadi nanti hanya tinggal diunduh saja, kemudian nanti kita upload di Sakti, kemudian nanti kita tambahkan teknisnya kita tambahkan penanda tangan, kemudian nanti tanda tangani oleh orang-orang yang berhak itu tadi ya. Bu Vita ya. Jadi red sama. Adapun untuk nomor 4 dan nomor 5 pendaftaran kontrak dan supplier sementara ini belum karena memang di peraturan intinya yang diamanatkan adalah SPP dan SPM-nya gitu ya. Jadi SPP dan SPM-nya itu wajib, tapi sementara ini untuk kontrak dan supplier sementara ini belum. Jadi masih tetap OTP seperti biasa. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, ada lagi nanti ketika Bapak Ibu sudah punya tanda tangan elektronik, ini biasanya nanti ada juga aplikasi untuk menandatangani elektronik di selain menggunakan Sakti. Jadi ada namanya dari BSSN itu ada namanya aplikasi namanya Panther. Jadi ketika pakai Panther itu Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penandatangan elektronik juga atas dokumen selain dokumen pembayaran tentunya dokumen SPP SPM itu bisa. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Panther untuk menandatangani itu, kemudian nanti bisa diupload di situ. Karena kalau di Sakti kan istilahnya itu sudah nempel di Saktinya, tapi BSSN sendiri sebenarnya punya aplikasi di luar itu dan kami pun juga sebenarnya sama. Jadi aplikasi persuratan di kami itu juga menempel tanda tangannya nanti link ke BSSN, tapi itu kita tidak menggunakan aplikasi Sakti untuk membuat surat itu, tapi kami menggunakan DS yang sama. Misalkan saya sebagai pejabat perbendaharaan di Satker gitu ya, saya DS yang saya gunakan untuk menandatangani SPM itu sama dengan DS saya ketika saya menandatangani suatu surat dinas. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi DS-nya itu karena apa? Karena memang DS-nya itu sama, sihnya dari BSSN. Jadi ketika menggunakan BSSN ini relatif sama antara DS yang bukan relatif sama, pasti pasti harus sama ya, harus sama antara DS yang diterbitkan kita bubuhkan di dalam aplikasi Sakti dan juga aplikasi non Sakti seperti halnya itu Panther, kalau di kami namanya Nadine ya. Nah, itu DS yang saya bubuhkan itu sama. Ketika saya menandatangani sebuah surat, itu DS-nya udah pasti sama dengan DS ketika saya membubuhkan tanda tangan di SPP maupun SPM. Kira-kira seperti itu.
Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kok dikit ya pertanyaannya? Kalau tahap gua kemarin kayaknya banyak. Ini diem Bingung. kurang Udah sama bingung ya? Oke. Tuh, Mas Daru dari Kodim ada yang bertanya, Mas Daru. PPSPM Kodim di pengujian uang makan gaji PNS sudah ada TTE PPK. Maksudnya gimana itu, Mas Daru? Eh, untuk uang makan dari gaji PNS sebenarnya gini, Bapak Ibu ketika membuat uang makan maupun uang lembur menggunakan gaji web itu kan sudah muncul QR-nya ya ketika pejabat-pejabatnya sorry kalau kalau uang makan umum saya kurang tahu ya tapi kayaknya belum ya. Tapi untuk gaji itu dari gaji web kan sudah ada tanda tangan elektroniknya ya. Sebenarnya di gaji web itu sudah ada tanda tangan elektronik hanya istilahnya tanda tangan elektronik belum tersertifikasi. Dan nantinya mungkin akan ke arah ke sana, akan ke arah dia akan nge-link juga dengan BSSN. Jadi Bapak Ibu nanti nginput pas-prasenya seperti itu. Tapi kalau di kami untuk proses misalkan pengesahan SKPP gitu ya. Yang pengesahan SKPP di kami itu sudah nginputkan itu digital signature itu. Karena dari itu SKPP nanti kalau Bapak Ibu kayak apa sih bentuknya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba tanya aja ke PPABP-nya. Coba contoh SKPP yang sudah disetujui KPPN. Nah, di situ akan muncul QR, yang mana QR tersebut itu berasal dari sistem digital signature dari BSSN juga intinya gitu. Jadi DS. Kalau di kami istilahnya di sini kepala seksi pencairan dananya itu jadi sama itu menandatangani SKPP yaitu sama dengan tanda tangannya dia bubuhkan itu sama dengan ketika beliau menandatangani surat dinas. Kira seperti itu. Bapak Ibu ada yang mau Sudah cukup? Oke. Hah? Iya. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, untuk materi nanti akan kami sampaikan di link yang sama. Itu tadi sudah kami sampaikan juga untuk monitoring yang belum ya. Silakan Bapak Ibu, kami mendorong semoga 1 September, sebelum 1 September Bapak Ibu yang belum issued agar segera issued. Silakan ditanyakan langsung ke rekan-rekannya yang sudah issued duluan, mungkin ada info ya lebih valid gitu. Oke. Udah? Hah? Katanya sih putus nyambung. Iya ya. Tes. Tapi enggak sih di sini enggak. Aku enggak. Tes. Sekarang oke. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka untuk rencana kami nanti rencananya nih ya, kita akan mengadakan Pendampingannya pendampingan secara online di hari pertama TTE itu hari apa ya? Hari Jumat. 1 September. 1 September itu hari Jumat kita akan melakukan pendampingan secara online dan Skenario-nya nanti adalah SPM honor bulan Agustus ya. ya, honor bulan Agustus. Jadi udah pasti ada kan. Jadi Bapak Ibu udah bisa bikin DPP sekarang gitu maksudnya bukan DPP sekarang. Jadi bisa nyiapin DPP-nya sudah hari terakhir tuh udah pasti tanggal 1 September tuh udah bisa pasti terbayar kan udah pasti ada gitu. Kalau GU kan bisa jadi ada bisa jadi enggak kan. Bisa jadi belum jatuh tempo. Saya masih GU-nya masih lama Mas ya. Tapi kalau honor udah pasti itu yang apalagi pejabat perbendaharanya kan yang terima kan Bapak Ibu juga nantinya ya. Nggak boleh telat ya. Oke. Siap Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini.
mudah-mudahan memberikan informasi terkait persiapan TTE tersertifikasi tahap 3 tanggal 1 September 2023 mendatang. Nanti akan kami lakukan pendampingan, BIMTEK pendampingan di tanggal 1 September kepada Bapak Ibu tahap 3. Dan nanti juga kita akan masukkan ke grup khusus TTE tersertifikasi ya. Nanti bisa tanya jawab sama teman-teman yang udah tahap 2 yang sudah duluan, nanti ya kita gabung di situ aja. Baik, terima kasih Mas Daru atas paparan yang telah diberikan. Kami dari panitia ada kuesioner juga Mas Daru. Ada, ini tadi yang kuesioner itu. Oke, kita juga ada kuesioner. Nanti setelah acara selesai, mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner di link yang sama dan jangan lupa untuk melakukan absensi di link yang sama. Baik, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat banyak kekurangan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Yuha, teman-teman.